Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di Sentra Sosial Budaya Pekan ke-6 dengan tema ekosistem dan subtema laut dan pantai. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas ekosistem laut. Nah teman-teman, ada yang tahu pengertian ekosistem laut itu apa? Baik, Ibu Aina akan beritahu ya. Pengertian ekosistem laut adalah sebuah perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Laut mempengaruhi iklim bumi dan memiliki peran penting dalam siklus air, siklus karbon, dan siklus nitrogen. Nah, ini adalah pengertian ekosistem laut ya teman-teman semua ya. Baik teman-teman, tidak hanya itu saja, laut juga memiliki ciri-ciri. Nah, kira-kira ciri-ciri ekosistem laut itu apa saja ya teman-teman semua? Iya, benar. Yang pertama, air asin. Yang kedua, mempunyai terumbu karang bagi ikan-ikan di sana. Kemudian yang ketiga, berwarna biru jernih atau putih. Kemudian yang keempat, memiliki ombak yang besar. Kemudian yang kelima, lebih dalam kedalamannya daripada sungai atau pantai. Kemudian yang keenam, memiliki pasang surut air. Nah, ini adalah ciri-ciri ekosistem laut. Nah, tidak hanya saja teman-teman, ternyata laut juga memiliki manfaat ya. Yang pertama, kita bisa lihat di sini, yang pertama penghasil oksigen. Kemudian yang kedua, mengurangi efek rumah kaca dan pemanasan global. Kemudian yang ketiga, sumber pangan. Kemudian yang keempat, tempat rekreasi dan hiburan. Kemudian yang kelima, sumber energi yang tak terhingga besarnya. Kemudian yang keenam, sumber mata pencarian. Kemudian yang ketujuh, mohon maaf teman-teman, kemudian yang ketujuh, sumber mineral yang dibutuhkan manusia. Kemudian yang ke-8, cadangan air tawar yang sangat besar. Kemudian yang ke-9, pengendali iklim dan suhu dunia. Kemudian yang ke-10, sumber bahan tambang. Kemudian yang ke-11, yang terakhir, sebagai tempat pembuangan air limbah. Nah, Masya Allah ya, ternyata banyak sekali manfaat laut. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, mengenai manfaat laut. Nah, kemudian kita akan beranjak ke batas wilayah perairan di Indonesia. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Yang pertama itu ada Laut Sulawesi. Laut Sulawesi terletak di wilayah Sulawesi, tepatnya di sebelah barat Pasifik dan dibatasi oleh Kepulauan Sulu, Laut Sulu, dan Pulau Mindanao di Filipina. Nah, kemudian yang kedua ada Laut Jawa. Laut Jawa terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Nah, seperti itu ya teman-teman, batas wilayah perairan di Indonesia yang terdapat di Laut Jawa dan Laut Sulawesi. Nah, kemudian yang di sini Laut Sulawesi sebelah timur dibatasi oleh rantai kepulauan Sangihe. Kemudian yang kedua, Laut Sulawesi sebelah barat dibatasi oleh Pulau Kalimantan. Kemudian yang ketiga, Laut Sulawesi sebelah selatan dibatasi oleh Pulau Sulawesi. Nah, berikut batas wilayah perairan di Laut Sulawesi
dari timur sampai selatan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita akan beranjak ke Laut Sulu. Laut Sulu terletak antara Pulau Kalimantan, Pulau Palawan, Kepulauan Visayas, dan Sulu, serta Pulau Mindanao atau Filipina. Nah, ini adalah batas wilayah perairan di Indonesia yang terdapat di Laut Sulu. Kemudian yang kedua, Laut Maluku. Laut Maluku terletak di antara Samudra Pasifik yang terletak di dekat Provinsi Maluku. Nah, ini adalah nama-nama batas wilayah perairan di Indonesia. Oke teman-teman, kita akan beranjak ke wilayah penghasil garam terbesar di Indonesia. Nah, kira-kira wilayah penghasil garam terbesar di Indonesia itu di mana saja ya teman-teman? Iya, benar sekali. Yang pertama, pabrik PT Samudra Garam Indonesia. Nah, ini terletak di Cirebon, Jawa Barat. Yang kedua, itu tidak asing ya teman-teman, pastinya di Pulau Madura. Pulau Madura penghasil garam terbesar di pabrik PT Garam Persero Madura, Jawa Timur. Kemudian yang ketiga, pabrik PT Gudang Garam Widasari, Indramayu, Jawa Barat. Nah, ini adalah wilayah penghasil garam terbesar di Indonesia. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman, ternyata di wilayah Kupang Timur NTT itu pabrik PT Gudang Garam Kupang. Nah, ini juga salah satu penghasil garam terbesar di Indonesia. Kemudian yang kedua, pabrik garam Cap Kerang. Nah, ini terdapat di Rembang, Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga ada pabrik garam Jumpai. Nah, pabrik garam Jumpai itu terdapat di Pulau Bali. Nah, ini adalah wilayah penghasil garam terbesar di Indonesia. Oke teman-teman, kita akan beranjak ke ekosistem pantai. Nah teman-teman, ada yang tahu pengertian ekosistem pantai? Baik, Ibu Aina akan beritahu ya. Pengertian pantai. Pantai adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Nah, ini adalah pengertian ekosistem pantai. Oke, teman-teman, kita bisa lihat di sini manfaat pantai. Kira-kira manfaat pantai itu apa saja ya? Benar, yang pertama sebagai tempat rekreasi. Yang kedua, sumber ketenangan batin atau hiburan. Kemudian yang ketiga, sebagai lokasi tempat tinggal para nelayan. Kemudian yang keempat, mencegah air pasang. Nah, kemudian yang kelima, sebagai habitat dari hewan-hewan yang hidup di air. Kemudian yang keenam, sarana olahraga air. Kemudian yang ketujuh, sebagai area tambak garam. Kemudian yang kedelapan, pemanfaat pasir. Nah, ini adalah manfaat ekosistem pantai. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, ternyata pantai juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ada yang tahu ciri-ciri ekosistem pantai itu apa saja? Benar sekali, yang pertama terdapat garis pantai. Kemudian yang kedua, terdapat tanah yang berpasir. Kemudian yang ketiga, pantai biasanya terdapat tumbuhan bakau. Kemudian yang keempat, terdapat kerang. Kemudian yang kelima, memiliki ekosistem mangrove. Kemudian yang keenam, terdapat hewan laut. Kemudian yang ketujuh, memiliki ombak. Kemudian yang kedelapan, air laut. Yang kesembilan, ada kapal. Nah, ini adalah ciri-ciri ekosistem pantai. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman,
Ternyata pantai merupakan tempat wisata di Kalimantan. Nah, kira-kira pantai yang merupakan tempat wisata di Kalimantan itu apa saja ya? Benar. Di Kota Balikpapan ada Pantai Sepinggan. Kemudian yang kedua di Pantai Lamaru itu di Teritip di Kota Balikpapan. Kemudian yang ketiga Pantai Melawai. Pantai Melawai sendiri itu terdapat di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Nah, ini adalah berikut pantai yang merupakan tempat wisata di Kalimantan. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, di sini kita bisa lihat ada pantai yang merupakan tempat wisata di Pulau Bali. Yang pertama, Pantai Nusa Dua. Masya Allah ya, indah sekali. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita, fasilitas yang sangat banyak sekali ini, kita manfaatkan sebaik mungkin ya, teman-teman. Yang kedua, ada Pantai Kuta. Pantai Kuta ini terdapat di Pulau Bali. Nah, ini adalah pantai yang merupakan tempat wisata di Pulau Bali. Nah, kemudian pantai yang merupakan tempat wisata di Sulawesi. Nah, kira-kira pantai apa saja ya yang terkenal? Iya, benar sekali teman-teman. Pantai Wakatobi. Wah, Pantai Wakatobi ini sudah tidak asing lagi ya. Ini terdapat di Sulawesi Tenggara. Masya Allah ya teman-teman, begitu indah sekali yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian yang kedua Pantai Losari di Sulawesi Selatan. Nah, ini juga tidak kalah indah ya teman-teman dengan Pantai Wakatobi. Nah, kita sebagai umat manusia harus selalu menjaga lingkungan dan mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Nah, kemudian pantai yang merupakan tempat wisata di Jawa dan Papua. Nah, kita bisa lihat yang pertama di sini ada Kepulauan Karimun Jawa. Seperti namanya, yaitu di Jawa Tengah. Masya Allah, ini juga tidak kalah menakjubkan ya teman-teman. Di Karimun Jawa. Kemudian yang kedua, Pantai Pasir Timbul. Masya Allah ya, kita bisa lihat itu ya teman-teman di Pulau Papua. Pasirnya timbul. Padahal di pantai ya teman-teman. Tapi pasirnya timbul. Kita bisa lihat ya teman-teman. Itu di tengah laut. Pantainya. Pasirnya sangat timbul ya teman-teman. Masya Allah. Sangat indah sekali apa yang sudah Allah berikan. Nah, kemudian pantai terindah di wilayah Indonesia. Kira-kira di daerah mana dan nama pantainya apa saja ya? Iya, benar sekali. Pantai Pink, Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Nah, di Pulau Komodo ini banyak sekali teman-teman tempat rekreasi dan tempat di mana kita bisa mengambil banyak sekali pembelajaran di Pulau Komodo ini. Nah, dengan kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Nah, kemudian yang kedua ada Pantai Nihiwatu. Pantai Nihiwatu sendiri itu terdapat di Sumba. Masya Allah ya, kita bisa lihat di gambarnya ya teman-teman. Itu sangat indah sekali. Apalagi jika kita bisa berkunjung ke sana. Nah, kemudian ada Pantai Derawan. Masya Allah, ini sudah tidak asing lagi ya teman-teman. Ternyata di Kalimantan itu termasuk salah satu pantai terindah di Indonesia. Pantai Derawan itu terdapat di Kalimantan Timur. Nah, seperti itu ya teman-teman, pantai terindah di Indonesia. Oke, ternyata pantai terindah di Indonesia juga ada Pantai Derawan yang sudah tadi Ibu sampaikan ya. Kemudian ada Pantai Gili Trawangan. Itu terdapat di Lombok. Masya Allah ya teman-teman. Indah sekali yang sudah Allah berikan. Masya Allah. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman. Ternyata pantai terkecil di dunia juga ada ya. Masya Allah. Tidak hanya pantai terluas. Ternyata juga ada pantai dengan luasannya
terkecil di dunia dengan luasannya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, pantai terkecil di dunia dengan luasannya yaitu yang bernama Pantai Gulpiudi. Nah, pantai ini dengan lebar 15 meter dan sepanjang 40 meter terletak di kota Lianes. Nah, ini kita bisa lihat ya, tampak jauhnya seperti ini, tampak dekatnya sebelah kanan itu sangat kecil sekali ya teman-teman, dengan lebar 15 meter dan panjang 40 meter. Masya Allah ya teman-teman, begitu banyak sekali keindahan yang Allah berikan dan itu bisa menjadikan suatu pembelajaran untuk kita. Nah, oke teman-teman, negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Nah, kira-kira ini di daerah mana saja ya? Nah, teman-teman bisa lihat contoh pantai terpanjang. Nah, ini kita udah lihat gambarnya ya. Benar sekali, Kanada dengan panjang garis pantainya mencapai 202.800 kilometer. Nah, ini dengan panjang garis pantainya mencapai 202.800 kilometer. Nah, kemudian yang kedua ada Indonesia. Masya Allah, ternyata Indonesia juga termasuk pantai terpanjang dengan garisnya ya. Panjang garis pantai yang mencapai 54.716 kilometer. Nah, ini adalah panjang garis pantai yang mencapai 54.716 kilometer. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman. Di sini kita bisa lihat Denmark. Nah, Denmark panjang garis pantai mencapai 44.087 kilometer. Nah, kemudian Rusia dengan panjang garis pantai sepanjang 37.653 kilometer. Nah, Masya Allah ya, ini adalah contoh pantai terpanjang di dunia. Kemudian kita bisa lihat di sini di negara Filipina, panjang garis pantai 36.289 kilometer. Nah, ini dengan panjang garisnya 36.289 kilometer. Kemudian ada di negara Jepang, panjang garis pantai sepanjang 29.751 kilometer. Nah, seperti itu ya teman-teman, negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Semoga apa yang Ibu Aina sampaikan mengenai ekosistem laut dan pantai teman-teman dapat memahami ya, dan pastinya bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang tugas ya. Kita akan beranjak ke tugas. Yang pertama kita teman-teman membuat jam dinding. Nah, teman-teman membuat jam dinding dan kemudian di jam dinding tersebut ada gambar ekosistem laut atau pantai. Teman-teman boleh memilih salah satunya ya. Nanti boleh misalnya contoh pukul 12. Teman-teman bisa menggambarkan atau menempel ikan-ikan, boleh ikan hiu, ikan lumba-lumba gitu ya. Dari setiap angkanya itu. Nanti sekreasi teman-teman ya. Ini hanya contoh atau gambaran dari Ibu Aina. Nah, nanti pastikan teman-teman tulis nama kelas Sentra Sosial Budaya pekan ke-6 dan tulis tanggalnya. Nah, kemudian teman-teman nanti tulis
di buku catatan, sebutkan 4 perbatasan wilayah perairan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, sebutkan 3 wilayah penghasil garam terbesar di Indonesia. Kemudian yang keempat, sebutkan masing-masing satu nama pantai yang menjadi tempat wisata di wilayah Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Jawa. Kemudian yang kelima, sebutkan 2 negara dengan garis pantai terpanjang di dunia dan 1 pantai terkecil di dunia. Nah, ini adalah tugas pekan ke-6 di Sentra Sosial Budaya. Oke teman-teman, sampai di sini ya mengenai tugas yang akan teman-teman kerjakan. Oke teman-teman, semangatlah menuntut ilmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu. Mintalah tolong kepada Allah dan jangan malas atau patah semangat." Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa, Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.